Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Yabes yang luar biasa. Apa yang terjadi hari-hari ini saya percaya ini semua seizin Tuhan. Tetapi kita percaya ketika kita terus menggandol Gusti, firman Tuhan berkata segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ingat, segala perkara termasuk peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Oleh sebab itu sebagai gereja Tuhan ada solusi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagai gereja Tuhan, kita akan mampu mengatasi semuanya ini. Sebagai gereja Tuhan, kita bisa menjadi jawaban bagi banyak orang, atau setidaknya sebagai gereja Tuhan, kita bisa menjadi tanda dan alamat. Setidaknya ada dua hal yang sebagai gereja Tuhan itu sudah melekat di dalam hidup kita. Yang pertama adalah gereja, saudara dan saya harus kembali kepada identitasnya. Yesus berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Kita ini anak Tuhan, kita ini hamba Tuhan. Kita ini adalah duta Kristus, kita ini adalah wakil kerajaan surga di dunia ini. Oleh sebab itu, supaya garam dan terang kita itu nyata, bisa dirasakan oleh banyak orang, karakter kita itu harus berubah. Untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, karakter kita harus berubah. Karakter kita harus berbeda dengan dunia ini. Nature-nya tidak boleh sama lagi. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari cara kita berpikir, dimulai pola pikir kita. Ingat, dari pikiran menghasilkan pertimbangan, dari pertimbangan menghasilkan keputusan, dari keputusan menghasilkan tindakan, dan tindakan yang dilakukan terus berulang-ulang menjadi sebuah karakter. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, hati-hatilah dengan apa yang kau pikirkan. Di atas segala-galanya, hati-hatilah dengan apa yang kau pikirkan, karena hidupmu dikendalikan oleh pikiranmu. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, hati-hatilah dengan apa yang kau pikirkan, sebab pikiranmu menentukan atau mengendalikan hidupmu. Oleh sebab itu pikiran kita harus secara terus-menerus diperbaharui oleh Kristus. Secara terus-menerus harus terus mulai diselaraskan dengan kebenaran firman Allah. Kita tidak boleh lagi hidup dikendalikan oleh dari apa kata orang, apa kata tradisi, apa kata opini dan lain sebagainya. Tapi kita hidup benar-benar dimulai dibaharui oleh karena Kristus. Cara berpikir kita mulai terus-menerus disetting ulang. Berilah diri kita untuk dibenahi ulang cara kita berpikir, supaya apa? Nature kita berubah. Ketika nature kita berubah, kita tidak menjadi sama seperti orang dunia. Cara berpikir kita, hidup kita, pola hidup kita. Oleh sebab itu, supaya terang dan garam itu nyata dalam hidup kita, saudara dan saya harus memiliki pola hidup kerajaan, pola hidup yang tidak dikendalikan oleh pola dunia ini. Ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Itu hal yang pertama. Kemudian, untuk menjadi garam dan terang dunia, ingat, kita ada bukan untuk dipengaruhi, tapi kita ada untuk memengaruhi. Pastikan dimanapun berada, kita membuat dampak yang positif. Kata terang di ayat yang 16 itu kayu, yang artinya apa? Terang yang bukan hanya sekedar terang benderang, tetapi terang yang sifatnya membakar. Artinya apa? Dimanapun keberadaan saudara dan saya harus bisa menjadi pembawa semangat, harus bisa membakar orang-orang yang semangatnya lagi lemah, lesu, letoy, mereka yang tidak punya pengharapan, mereka yang tidak punya mereka yang sedang putus asa. Keberadaan saudara dan saya haruslah bisa membakar hidup mereka, membakar semangat mereka agar mereka pulih kembali. Pastikan orang akan diberkati lewat hidup saudara, orang akan dipulihkan lewat hidup saudara. Pastikan dimanapun kita berada, orang bisa melihat bahwa ada Tuhan, bahwa Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Gereja harus kembali kepada identitasnya. Kita adalah garam, kita adalah terang dunia. Pastikan cara kita berpikir berubah. Kemudian pola hidup kita tidak boleh sama lagi dengan orang dunia. Harus ada pola hidup kerajaan. Harus ada pola hidup ilahi yang terus-menerus kita hidupi, supaya dunia melihat bahwa kita orang-orang yang layak, yang patut untuk dicontoh. Oleh sebab itu, apa yang terjadi hari-hari ini adalah saat yang tepat di mana kita bisa jadi berkat, kita bisa menjadi tanda dan alamat. Mulailah hidup taat, mulailah hidup sesuai dengan arahan-arahan yang Tuhan kerjakan. Ketika kita berdoa, kita minta Tuhan supaya Tuhan pakai pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dan ketika pemerintah sudah memberikan solusinya, mari kita dukung itu. Saatnya kita jadi terang. Biarlah orang melihat
bahwa kita adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang bisa ditiru, orang-orang yang bisa diteladani. Percayalah, apa yang Tuhan kerjakan lewat pemerintah itu adalah kehendaknya. Saya percaya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya pelayanan bukan perkalianan bukan berbicara tentang apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Walaupun itu tidak cocok dengan hati kita, tapi pelayanan itu berbicara apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Bukan karena kita hobi kita pelayanan, bukan karena kita punya talenta kita pelayanan, tetapi apa yang Tuhan mau, itulah yang harus kita kerjakan. Saya ingat beberapa waktu lalu ketika saya harus melayani di satu tempat, termasuk pelayan di jalanan. Hal yang biasa ketika kami makan bersama, satu bungkus dibagi 5 orang, makan bersama-sama di situ tanpa cuci tangan dan apapun juga. Tapi toh karena saya punya tujuan yang benar, ada tujuan ilahi di dalamnya, Tuhan mengcover saya dengan kuasa darah Kristus dan saya tidak ngapa-ngapain dan saya tidak sakit dan lain sebagainya. Demikian juga ketika saya harus berdoa, menumpangi tangan orang yang sakit lepra masih aktif, saya tidak ketularan. Karena ada tujuan ilahi di dalamnya. Hal yang sama juga terjadi atas hidup Daniel ketika Daniel harus masuk ke gua singa. Itu bukan kemauan Daniel untuk masuk ke gua singa, tapi itu adalah seizin Tuhan. Makanya Tuhan atur sedemikian rupa sehingga Daniel aman-aman saja. Hal yang sama terjadi seharusnya dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu harus ada tujuan ilahinya. Bukan hanya untuk sekedar gagah-gagahan, aku bisa, aku mampu, enggak. Oleh sebab itu, ketika apa yang terjadi hari-hari ini, orang berbicara, orang banyak ketakutan dengan adanya virus corona dan lain-lain, Tuhan sudah pakai pemerintah untuk melakukan, untuk mengerjakan, memberikan solusinya. Ya harus kita ikuti. Ini bukan berbicara soal iman atau hikmat, tetapi ini berbicara soal kita harus jadi teladan bagi banyak orang. Mungkin saya percaya, kita orang percaya, Tuhan kasih kita perlindungan yang sempurna. Saya percaya ketika orang lain sakit, tapi ketika kita tetap dalam lindungan Tuhan, kita aman, sentosa, damai sejahtera, dan kita tidak terjadi apa-apa. Tapi ingat, ada orang lain yang harus kita kasih contoh, teladan. Seandainya kita ngotot untuk terus berkumpul dalam jumlah banyak, sementara orang lain akan meniru kita, kira-kira akan berdampak buruk atau baik. Saya percaya ini saatnya kita harus jadi berkat. Apapun yang jadi arahan pemerintah, kita kerjakan itu. Ingat, gereja harus kembali kepada identitasnya. Gereja harus kembali kepada identitasnya, yaitu menjadi garam, terang. Kita harus bisa dilihat banyak orang. Dimanapun kita berada, mereka bisa melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada realita Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Jangan mempersulit orang untuk ketemu Tuhan dengan berkata, tolong jangan lihat saya, tapi lihatlah Tuhan. Ingat, Tuhan tidak kelihatan. Untuk orang bisa melihat Tuhan, dia butuh media, yaitu diri kita. Pastikan lewat hidup kita mereka bisa melihat Tuhan. Yang kedua, gereja harus kembali kepada tujuannya. Gereja harus kembali kepada tujuannya, yaitu merepresentasikan Allah. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk bisa merepresentasikan Allah dimanapun kita berada. Tugas kita adalah menggambarkan ulang Allah di dalam hidup kita. Orang lain tidak peduli, orang lain tidak mau tahu berapa jam kita berdoa setiap hari, berapa kali kita ke gereja. Orang tidak mau kegiatan rohani kita, tetapi orang hanya lihat buah kita. Kalau kita memang percaya Tuhan, sudah seharusnya buah kita, sifat kita, karakter kita seperti Tuhan, seperti Yesus. Sudah seharusnya itu hal yang wajar. Suatu misal, kalau saya setiap hari dipanggil oleh Pak Presiden, kalau biasanya saya hanya pakai kaos biasa, tetapi ketika hari itu saya dipanggil Pak Presiden, saya harus mulai menyesuaikan diri. Dari cara berpakaian, dari cara saya berbicara, saya harus mulai menyesuaikan diri. Jika saya tiap hari ketemu Pak Presiden, saya percaya gaya bahasa saya itu makin lama akan berubah. Gaya berpakaian saya pasti juga akan berubah. Sama. Kalau orang berkata, kalau saudara dan saya berkata, saya dekat dengan Tuhan, saya dekat dengan Tuhan, saya sering berdoa, seharusnya semakin sering kita ketemu dengan Tuhan, hidup kita diubahkan. Seharusnya semakin sering kita ketemu dengan Tuhan, hati kita, karakter kita mulai berubah. Tugas saudara dan saya adalah menggambarkan ulang Allah di bumi ini. Dari sisi kasihnya, kesetiaan, kuasa dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh sebab itu,
Gereja GKI harus menjadi tempat di mana setiap orang diubahkan hidupnya. Gereja ada bukan hanya sekedar melayani, tetapi juga men-setting ulang hidup orang, men-setting ulang hidup jemaat, mengajar, melatih, memperlengkapi jemaat supaya jemaat siap, supaya jemaat mampu, supaya jemaat diubahkan hidupnya dan mereka bisa menyatakan keberadaan Allah di bumi ini. Oleh sebab itu gereja berbicara soal orang, saudara dan saya. Pastikan ketika kita berbicara soal bait Allah, saudara dan saya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang rumah Allah, pastikan ada kedahsyatan Tuhan di situ. Pastikan ada aktivitas ilahi yang terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Pastikan ada Tuhan di dalam hidup kita. Saudara dan saya harus jadi jawaban, bukan pertanyaan bagi banyak orang. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan harus disampaikan secara utuh, secara sah dan valid, dan diterapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga tantangan apapun yang kita hadapi, kita mampu melakukannya karena Kristus ada di dalam kita. Ingat, dua hal ini sudah seharusnya kita kembali kepada identitas kita. Kita ini garam, kita ini terang. Yang kedua, kita harus kembali kepada tujuan kita. Kita ada untuk merepresentasikan Allah. Kita ada untuk menggambarkan ulang Allah di dunia ini. God bless. Tuhan memberkati.